Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita bersuka cita hari ini, amin. Amin. Puji Tuhan, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami. Biar tuntunan penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan menjadi berkat buat orang-orang yang melihat. Kami bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Glory-glory hanya bagi-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang selalu kenang selalu. Haleluya Yesus Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Haleluya Yesus Tuhan. Itulah kekuatan hidup. Engkaulah yang menjadi kekuatan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
glory, glory hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ini kami akan siap memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Haleluya. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Glory, glory hanya bagimu Tuhan.
menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, sungguh besar. Haleluya, Engkau sungguh besar Tuhan. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Kami mau bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah Raja di atas segala raja. Dan saat ini Tuhan, siapkanlah hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau penuhi kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku ada sebab kasih-Mu, ku hidup menyembah-Mu. Jiwaku bersyukur padamu Tuhan. Dalam setiap cobaan Kau selalu sertaiku. Percaya di dalam-Mu, kuasa-Mu pulihkan aku. Ku siapkan hati ini
kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera untuk kita semuanya, shalom. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semuanya untuk satu hati kita berdoa bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Karena kasih Tuhan kami ada di tempat ini, boleh beribadah, boleh memuji Tuhan, boleh menyatakan kebesaran Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini firman Allah, kami rindu untuk kami dengar bersama-sama. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengurapi ketika firman Tuhan disampaikan. Dan kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan membuat iman kami bertumbuh dan membuat iman kami semakin kuat dalam menjalani kehidupan kami. Mungkin ada di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan mengalami pergumulan. Kami percaya dengan firman Allah memberi kekuatan, sukacita, semangat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima berkat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom semuanya. Bapak Ibu berkati Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan tema tentang beritakanlah Injil. Memberitakan Injil ini bukan ajakan dari gereja Bapak Ibu. Memberitakan Injil bukan ajakan dari hamba Tuhan, gembala sidang. Memberitakan Injil ini adalah ajakan langsung daripada Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam Markus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-15 dikatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ayat ini berbicara tentang pesan yang disampaikan langsung Yesus kepada murid-muridnya, mengajak saya dan saudara, mengajak gereja Tuhan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu berkati Tuhan, mungkin Bapak Ibu sementara mengalami suatu peristiwa yang terjadi sekarang ini, baik itu mungkin berupa COVID-19 ataupun Bapak Ibu mengalami peristiwa ataupun melihat secara langsung tentang bencana alam, baik itu banjir, baik itu tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya. Saudaraku diberkati Tuhan, saya mau katakan ini adalah proses yang Tuhan kerjakan untuk kehidupan umat manusia sekarang ini. Bahkan saya boleh katakan ini adalah alarm. Ini adalah peringatan buat kita semuanya. Kita percaya Yesus akan datang pada kali yang kedua. Dan untuk kedatangannya memang semua orang tidak tahu kapan Yesus akan datang pada kali yang kedua. Tetapi ketika kita berbicara tentang tanda kedatangan Yesus, itu sudah terjadi. Dan seperti yang saudara lihat sendiri atau rasakan secara pribadi dengan pergumulan yang ada, itu alarm buat kita, buat gereja Tuhan. Kenapa saya katakan itu alarm? Saudara tahu fungsi alarm? Fungsi alarm adalah membangunkan seseorang dari ketertiduran dia. Demikian firman Tuhan buat saya dan saudara. Ketika alarm itu terjadi, ketika tanda-tanda itu terjadi, ini peringatan buat kita semua. Sementara membangunkan gereja Tuhan, bangun dari ketertiduran iman, bangun dari ketertiduran kasih, bangun dari ketertiduran semangat. Yang dulu semangat memberitakan Injil, tetapi karena pergumulan ia mulai malas memberitakan Injil. Saudaraku diberkati Tuhan, kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, ada pesan Tuhan, ada janji Tuhan ketika orang memberitakan Injil. Dikatakan bahwa Aku menyertai kamu. Siapa kamu? Saya dan saudara. Siapa kamu? Adalah gereja Tuhan yang memberitakan Injil. Tuhan berkata, senantiasa aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara berkati Tuhan, mungkin saudara berkata, Tuhan, saya bukan pendeta, saya bukan mahasiswa teologi, saya bukan mahasiswa yang berkecimpung dalam pendidikan agama Kristen, saya bukan orang-orang yang berpredikat STH, MTH dan sebagainya. Saudaraku diberkati Tuhan, siapa saja saudara Tuhan siap pakai. Ketika saudara membuka hatimu di hadapan Tuhan, katakan amin. Ketika Tuhan bertanya kepada Musa, Musa, apa yang ada padamu?
Memang dalam keadaan manusia Musa berkata, Tuhan aku tidak pandai berbicara. Aku peta lidah, aku tidak bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan berkata, Musa apa yang ada padamu? Musa berkata tongkat. Saudaraku diberkati Tuhan, dengan tongkat itu Musa mengadakan mujizat yang luar biasa. Ketika Tuhan bertanya begini kepada gereja Tuhan, Linvian, apa yang ada padamu Linvian? Saya akan katakan, saya ada iman. Saya katakan bahwa iman saya ini bertumbuh karena pendengaran firman Allah. Sesuai dengan Roma pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saudaraku berkati Tuhan, kenapa saya katakan bahwa kita berbicara tentang iman? Karena iman itu adalah kekuatan kita. Kita percaya pelayanan kita akan ditolong oleh Tuhan. Saudaraku berkati Tuhan. Jadi jangan ada alasan untuk kita berkata, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa untuk memberitakan Injil. Saudaraku diberkati Tuhan, Injil harus disampaikan. Bahkan firman Tuhan berkata, Injil ini harus disampaikan kepada siapa? Ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Oh haleluya. Di dalam ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya? Saudara perhatikan baik ayat ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku diberkati Tuhan, semangat memberitakan Injil itu harus ada di dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengatakan beberapa alasan kepada kita semua. Kenapa gereja Tuhan diharuskan, diwajibkan untuk memberitakan Injil. Yang pertama, karena memberitakan Injil adalah amanat agung dari Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah amanat agung. Ini adalah perintah Yesus buat gereja Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ada janji Tuhan, saudara, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Haleluya. Siapkah saudara memberitakan Injil? Saya percaya saudara akan berkata, ya Tuhan, saya siap. Saudaraku diberkati Tuhan, ada pesan-pesan yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Pesannya Bapak Ibu berkati Tuhan, mungkin ya seperti yang saya katakan tadi, bahwa saudara bukan seorang teologi, bahwa saudara bukan seorang pendeta, tetapi saudara bisa membawa yang namanya teologi praktis kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Sesuai dengan pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Haleluya. Ini pesan kita, memberitakan Injil dalam kepribadian kita, dalam kehidupan kita. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dikatakan seperti ini saudara, dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kesucian hidup kita, atau dalam kekudusan hidup kita, kita memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Saudara harus memberitakan Injil di dalam perjalanan kehidupan kita. Alasan yang kedua, Bapak Ibu, kenapa gereja Tuhan harus mau tidak mau memberitakan Injil. Alasan yang kedua, karena adanya atau munculnya yang namanya Bapak Ibu para penyesat, atau dikatakan di dalam Alkitab munculnya nabi-nabi palsu. Oh saudaraku diberkati Tuhan, saudaraku diberkati Tuhan, ini sebuah tantangan gereja Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita memberitakan Injil, kita timbul rasa kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwasanya mereka telah menerima sebuah ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang keliru daripada firman Tuhan. Saudaraku berkati Tuhan. Jadi alasan yang kedua, kenapa kita memberitakan Injil, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh nabi palsu. Dikatakan dalam Matius 24 ayat yang keempat, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini tantangan gereja Tuhan. Saya dan saudara harus memberitakan Injil, karena banyak nabi-nabi palsu muncul dan menyesatkan banyak orang. Saya ingin memberikan sebuah pelajaran bagi kita, bagaimana tanda menilai nabi-nabi palsu itu seperti apa. Yang pertama,
ketika mereka menubuatkan, tetapi nubuatan itu tidak terjadi, saudara. Ini kita bisa melihat dari sebuah kasus yang pernah terjadi bahwa Yesus akan datang pada tanggal 12, bulan 12, jam 12, tahunnya juga disebut tahun 2012. Apa yang terjadi? Yesus tidak datang. Ini bicara tentang bahwa ternyata nubuatan mereka salah. Pada waktu itu orang mulai merasa takut. Pada waktu itu orang-orang mulai merasa cemas. Pada waktu itu pun ada orang-orang yang sudah mulai menjual harta benda mereka. Pada waktu itu ada orang-orang yang sudah mulai naik ke satu perbukitan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus, satu perbukitan. Ini benar terjadi, saudaraku, diberkati Tuhan. Tetapi saudaraku, bahwa kegiatan aktivitas gereja Tuhan saat ini, saudara, jangan takut, karena Tuhan sudah berkata memang akan muncul nabi-nabi palsu. Kemudian yang kedua, tanda menilai nabi-nabi palsu adalah dilihat dari buah-buah kehidupannya. Contohnya, saudara, perkataan dan perbuatannya itu harus sama. Dan yang ketiga, saudara, tanda menilai nabi-nabi palsu itu terjadi yang namanya klarifikasi ketika dia bernubuat, ataupun ketika dia mengucapkan sebuah pernyataan hari ini tentang A, dia tiba-tiba berubah, bukan A tetapi B, dan seterusnya. Saudara, berkati Tuhan, berarti itu adalah sebuah hal yang salah. Nah, ini gereja Tuhan ditantang, saudara. Banyak hal yang dikatakan bahwa seperti di dalam Yeremia 14 ayat 14 dikatakan, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Mereka membawa nama Tuhan. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Itu, saudara, disaksikan dalam Yeremia 14 ayat yang ke-14. Alasan yang ketiga, saudara, kenapa kita memberitakan Injil? Karena Bapak Ibu berkati Tuhan, hari-hari terakhir akan terjadi kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, ini, saudara, ini juga satu tantangan gereja Tuhan. Kenapa saya dan saudara memberitakan Injil? Karena kita peduli dengan orang di sekitar kita, supaya kasihnya itu tetap. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Karena akan terjadi seperti itu, saudara, bahwa di dalam Matius 24 ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudaraku berkati Tuhan, ini akibat dari sebuah dipengaruhi dengan ajaran yang salah oleh penubuat-penubuat palsu atau nabi-nabi palsu, akhirnya menyebabkan, saudaraku diberkati Tuhan, munculnya atau bertambahnya yang namanya kedurhakaan. Ini sudah disaksikan oleh Alkitab. Jadi ini alasan untuk kita memberitakan Injil. Kenapa, saudara? Ketika kita memberitakan Injil, kita semakin membangunkan, memberikan semangat yang baru kepada orang supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Kehilangan kasih akan menyebabkan orang tidak menghargai satu dengan yang lain. Kehilangan kasih menyebabkan seorang satu dengan yang lain tidak menghargai satu dengan yang lain. Padahal suami istri, satu keluarga. Saudaraku berkati Tuhan, kasih di atas segala-galanya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita senantiasa memberitakan Injil. Ketika Tuhan mempersiapkan kita memberitakan ini, saudara, lakukan semuanya itu dengan doa, dengan iman. Nah, yang terakhir yang saya menyampaikan kepada kita semua, ketika kita sudah berbicara tentang alasan kita memberitakan Injil, yang terakhir, apa janji Tuhan bagi orang percaya? Wow, bagi saya dan saudara, ketika memberitakan Injil, alasannya, Bapak Ibu, yang pertama, Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyertai, kita ada kekuatan. Ketika Tuhan Yesus menyertai, kita ada sukacita. Ketika Tuhan menyertai, kita ada damai sejahtera. Ketika Tuhan menyertai, kita akan mengalami yang namanya hidup di dalam kasih yang luar biasa. Ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai, apapun yang menjadi kebutuhan saya dan saudara, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati. Haleluya, saudara. Itu janji Tuhan dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa. Bukan hanya sampai hari ini, besok dan seterusnya, tapi sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kehidupan kita. Yang kedua, janji Tuhan bagi orang yang memberitakan Injil adalah Tuhan memberikan yang namanya kuasa. Tuhan memberikan yang namanya kuasa dalam hidup saya dan saudara. Saya ingin kita belajar di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-15 sampai 17 dikatakan seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya.
Ini Bapak Ibu, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, ini janji Tuhan. Bahwa yang pertama, mereka akan mengusir setan demi namaku. Oh haleluya. Saudara diberikan kuasa untuk mengusir setan demi nama Tuhan. Yang kedua, bahwa kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Apa ini maksud dengan bahasa-bahasa yang baru, saudaraku diberkati Tuhan? Ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ini bicara tentang karunia-karunia Roh yang memperlengkapi gereja Tuhan untuk memberitakan Injil. Alasan yang ketiga atau janji Tuhan bagi orang yang percaya yang memberitakan Injil yang ketiga dikatakan seperti ini. Mereka akan memegang ular. Dan ini saudara bisa ingin jelaskan sedikit. Ketika ayat ini berbicara mereka memegang ular, ini jangan ditafsirkan dari konteks secara harafiah, saudaraku diberkati Tuhan. Saya mau katakan hal ini adalah bicara tentang bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Ada di tangan kita kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa, siapa saja yang kita doakan, terjadi mujizat, terjadi kesembuhan di dalam kehidupan mereka yang membutuhkan pelayanan doa. Dan saudara jangan sembarang saja untuk mengatakan bahwa ada ayat yang mengatakan saya memegang ular dan saya tidak mengalami sebuah maut. Kemudian di ayat ini juga dikatakan mereka akan minum racun maut. Saya mau katakan ini bukan bicara tentang secara harafiah juga. Tetapi ayat ini tentang terhindarnya, perhatikan baik saudara, terhindarnya orang-orang percaya dari serangan-serangan kuasa setan. Dari kuasa-kuasa kegelapan, dari orang-orang yang kuat, dari santet dan sebagainya, kita dihindari. Katakan amin, karena janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku diberkati Tuhan. Yang kelima, janji Tuhan adalah ketika mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Saudaraku diberkati Tuhan, ini luar biasa. Coba saudara lihat tangan saudara, di telapak tangan saudara itu ada apa Bapak Ibu? Saudara, saya mau katakan jawabannya harus sama dengan saya. Bahwasanya ketika saudara melihat ada apa di telapak tangan saudara, saudara jangan jawab, oh ada garis, ada garis, ada garis. Jangan saudara. Ketika orang bilang ada garis, ternyata dia itu sebagai seorang peramal, orang yang memprediksikan dan sebagainya. Saudaraku diberkati Tuhan. Tetapi jawabannya ketika saya bertanya ada apa di telapak tangan saudara, katakan sama-sama ada kuasa, katakan amin. Ada kuasa untuk apa dikatakan? Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit itu. Apa yang terjadi? Orang itu akan sembuh. Oh haleluya, karena kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan orang percaya. Haleluya, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saudara, siapkah kita untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Allah? Saya percaya saudara akan menjawab, ya saya siap memberitakan Injil. Untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan. Bapa di sorga, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah, terima kasih ya Roh Kudus. Bahwa kami diperintahkan oleh Tuhan untuk menjalankan amanat agung Kristus. Memberitakan Injil ke seluruh dunia dan kepada segala makhluk. Sebab kuasa Tuhan sudah diberikan di dalam kehidupan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat gereja Tuhan, buat jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan terjadi semangat dan ada semangat untuk bersaksi. Ada semangat untuk menginjil. Ada semangat untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang mereka jumpai. Kami percaya sesuai firman Tuhan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa ketika jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada yang mengalami pergumulan apapun itu, pergumulan ekonomi. Mungkin mereka juga mengalami pergumulan dalam pendidikan, dalam pekerjaan. Ataupun saat ini ada yang mengalami sakit penyakit. Dengan doa, dengan iman hamba berdoa dan bersama-sama kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ucapan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Sama-sama katakan, amin. Terima kasih buat firman yang sudah kita dengarkan bersama. Dan saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang memberi dengan penuh sukacita. Apa yang menjadi usaha pekerjaan dibuat Tuhan sukses dan berhasil. Dan kami akan beri dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah sumber. Puji Tuhan. Dan saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita mau ambil waktu sejenak kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita selalu nyata. Segala pujian kami Tuhan, segala syukur kami Tuhan hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kembali kepadamu untuk menaikkan setiap doa-doa kami ya Tuhan. Kami mengingat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasih, dan kami berharap hal yang sama. Anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan, Tuhan curahkan bagi bangsa kami. Khususnya untuk tahun ini yang masih dilanda COVID-19, kami rindu bahwa Tuhan melihat perubahan terjadi. Kami rindu bahwa Tuhan Engkau benar-benar membuat sesuatu hal yang ajaib di negara dan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, legislatif, yudikatif, eksekutif, dan juga setiap pemimpin kepala daerah. Kami berdoa biarlah Tuhan curahkan kasih-Mu dari Sabang sampai Merauke, dari kota, desa, kecamatan, dan kelurahan. Tuhan, kami berharap bahwa setiap orang yang mengalami kesusahan, setiap orang yang kelaparan, biarlah kiranya tangan-Mu yang pemurah menolong mereka dengan banyak cara. Kami bersyukur Tuhan untuk tahun yang sudah kami lewati di tahun 2020, dan kami merindukan bahwa tahun 2021 terjadi sebuah perubahan dan mukjizat di negara kami. Kami rindu bahwa program vaksinasi COVID-19 bisa terrealisasikan dengan baik di pemerintahan pusat maupun sampai ke daerah-daerah ya Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap lembaga, yayasan, dan perorangan yang menangani vaksinasi di tahun ini, bila Tuhan sukseskan dan Tuhan berkati mereka. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan ketenangan hati bagi mereka yang dilanda musibah. Mungkin kami tidak bisa ke sana, tapi kami rindu bahwa Tuhan mengutus orang-orang dan siapapun yang tergerak hatinya. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu bahwa Tuhan Engkau bergerak dan bekerja untuk negara kami ya Tuhan, untuk melawat negara kami ya Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan mengasihi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Biarlah gereja-gereja di Indonesia bisa menjadi terang dan garam bagi Indonesia ya Tuhan. Tuhan bangkitkan para pemimpin gereja, Tuhan bangkitkan umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka memahami tugas dan panggilan mereka di tengah-tengah masyarakat ya Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja secara luar biasa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami rindu melihat kegerakan terjadi di negara kami. Karena sesuai dengan firman-Mu, ketika kami bersatu dan berdoa untuk memohon kesejahteraan negara kami, maka hal itu dipandang baik oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami memohon anugerah dan berkat-Mu atas negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saudaraku diberkati Tuhan, mari angkat tanganmu. Percaya bahwa ibadah yang sejati adalah ketika hati saudara terbuka untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Di akhir ibadah ini, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita imani dan kita amini janji Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
memberkati. Shalom.